Selamat pagi sahabat GPIB, saya Pendeta Murwanto Musamo, Pendeta Jemaat GPIB Sumberkasih, Jakarta Selatan. Semoga kita sehat dan sukacita selalu di dalam Tuhan. Mari kita memulai semua dengan doa, kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Sebab itu tuntunlah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Tuntun kami semua bersama-sama dalam rangkaian Morning Call pagi ini, mendengar firman-Mu dan melakukannya dengan setia. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14, itulah bacaan Alkitab kita pagi ini, tetapi saya akan membacakan ayat 13b dan ayat 14 saja. Rut pasal 1 ayat 13b sampai dengan 14. Demikian bunyinya. Hidupku jauh lebih pahit daripada hidupmu. Sebab terhadap akulah tangan Tuhan dilayangkan. Mereka menangis lagi dengan suara keras. Orpa mencium mertuanya dan minta diri, tetapi Rut ingin tetap bersamanya. Demikianlah bacaan Alkitab kita. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah cerita kuno dari negeri Cina. Seorang petani yang sederhana memiliki seekor kuda yang dipakai untuk kendaraan setiap hari dan juga untuk membajak ladang. Tiba-tiba kuda ini hilang atau kabur atau minggat begitu. Nah, yang berkomentar justru para tetangganya. Aduh, kasihan banget kamu bahwa kuda satu-satunya yang kamu miliki itu kabur, hilang, minggat begitu ya. Tapi petani ini hanya menjawab begini, ya nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu. Singkat cerita bahwa kuda yang lari ini, minggat ini membawa kuda lain, kuda liar 2 ekor pulang ke rumahnya. Wow, luar biasa. Jadi kudanya jadi 3. Jadi 1 yang hilang membawa 2 ekor jadi 3. Wah, petani-petani lain tetangganya itu datang. Malah, waduh nasibmu baik ya, bawa kuda-kudamu jadi banyak gitu. Iya, tapi si petani cuma menjawab nasib baik, nasib buruk siapa yang tahu. Kuda yang liar ini sempat dilatih oleh anak laki-laki dari petani ini, satu-satunya anak laki-laki, dan anak laki-lakinya ini dilontarkan oleh kuda liar ini dan jatuh lalu patah kakinya. Wah, tetangganya datang lagi. Tetangganya yang katakanlah dalam bahasa sekarang itu kepo ya. Waduh, wah kasihan banget nih kudanya malah bikin susah anakmu sampai patah kakinya. Ya, tapi petani itu menjawab lagi nasib baik, nasib buruk. Siapa yang tahu? Ya. Pada satu kali dari kerajaan lagi merekrut dengan paksa para pemuda-pemuda termasuk di desa itu untuk menjadi wajib militer atau pergi berperang di medan perang. Dan semua prajurit-prajurit itu datang ke rumah-rumah mereka dan anak-anak petani ini semua dibawa yang muda-muda. Tiba di rumah petani ini, dia lihat juga ada anak muda, ada tapi patah kakinya, dia tidak bisa ikut. Ya, semuanya mungkin senang bahwa wah, anak-anak kami jadi luar biasa gitu pergi, tapi anakmu tidak ya. Si petani pun menjawab, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu. Alkisah cerita ini kemudian bahwa pemuda-pemuda yang direkrut itu tidak pernah kembali lagi. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan. Cerita ini ingin menggambarkan bahwa hidup kita tergantung pada tangan Tuhan sebenarnya. Semua kehidupan kita Tuhan yang menentukan. Nah, kisah tentang Naomi dan Ruth ini menarik untuk disimak bahwa Ruth dan Naomi yaitu anak mantu dan mertua ini ya luar biasa dalam kehidupan mereka sekalipun ya Naomi sempat berkata dengan
sangat-sangat sedih ya karena peristiwa atau musibah-musibah yang terjadi dalam dirinya, bahwa dia meninggalkan tanah Bethlehem Efrata di Yehuda, pergi ke tanah asing Moab karena kelaparan terjadi di Bethlehem. Lalu dia memutuskan bersama keluarganya, tentu Elimelek dan dia dan anak-anaknya memutuskan untuk pergi di sana mengungsi. Ya, dan tapi ternyata mereka tinggal sampai 10 tahun. Nah, apa yang terjadi kemudian? Suami dan kedua anaknya pun meninggal dunia. Waduh, ini bencana atau musibah yang besar yang dialami oleh Naomi. Nah, dalam keadaan seperti itu, Naomi ingin kembali ke Bethlehem. Dan dalam perjalanan, dua anak mantunya ya itu mau ikut sambil tangis-tangisan. Kisah sedih ini, mereka sambil menangis ya mau ikut. Tapi Naomi tidak memaksa mereka, bahkan dia selalu mengatakan, pulanglah ke rumah orang tuamu, pulanglah ke tempat bangsamu. Ya, tapi mereka tidak mau. Nah, mereka mau ikut. Pada akhirnya kita melihat bahwa Rut yang sangat berkeras ingin ikut dengan Naomi. Ini menarik. Ya, Orpa kemudian pulang dan Rut terus ikut. Naomi sempat mengatakan bahwa tangan Tuhan itu dilayangkan bagiku. Ya. Naomi merasa bahwa musibahnya yang nampak itu bahwa Allah seolah-olah memusuhinya. Kan kalau dalam TB1 itu, tangan Tuhan teracung terhadap aku. Hidupku jauh lebih pahit daripada hidupmu, sebab terhadap akulah tangan Tuhan itu dilayangkan. Kalau TB1, tangan Tuhan teracung terhadap, seolah-olah jadi musuh. Nah, Naomi beranggapan seperti itu. Nah, bisa saja kita juga sebagai orang Kristen, sahabat GPIB ya, seperti Naomi menganggap semua penderitaan, musibah, bencana, sakit, duka cita karena kematian orang terdekat adalah akibat dari tindakan Allah yang tidak lagi mengasihi mereka. Padahal tidak seperti itu kan Allah kita, tidak seperti itu. Itu pandangan pribadi dari Naomi yang beranggapan bahwa hidupku jauh lebih pahit daripada hidupku, sebab terhadap akulah tangan Allah dilayangkan. Sahabat GPIB, di tengah kesusahan Naomi, di tengah situasi itu, Rut hadir sebagai penolong Naomi. Nah, ini yang indah, ini yang baik. Nah, ini yang dapat kita teladani. Nah, bagaimana Allah memakai Rut ini menjadi penolong dalam kehidupan Naomi. Juga sebaliknya, Naomi tentu ya telah mengajarkan kasih Allah itu dalam kehidupan keluarga sehingga Rut itu tidak tergoyahkan. Sampai dia mengatakan, bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Itu satu pengakuan yang luar biasa. Bayangkan seorang yang tidak percaya kepada Allah Israel kemudian menjadi percaya sampai mengatakan seperti itu. Jadi bahwa Rut dipakai menjadi penolong, Naomi juga dipakai sebagai penolong. Ya, jadi kisah ini sebenarnya ibu bapak, saudara-saudara, ya, adalah kisah yang mau mengatakan kasih yang ditunjukkan seorang mertua perempuan dan anak mantu perempuan, sambil mengajar kita bahwa kasih sejati ya itu selalu mencakup kasih yang memperhatikan dan atau kasih yang penuh pengorbanan bagi anggota keluarga. Ini cocok dengan tema GPIB dalam SBU ya pada bulan Desember itu, bahwa keluarga yang bertumbuh adalah keluarga yang menerima, keluarga yang menguatkan, saling melindungi sehingga menimbulkan sukacita sejati. Nah, ini penting sekali bagi kita di tengah situasi-situasi kita yang menghadapi bencana di Sumatera. Ya, kita tidak hanya berdoa, tapi bagaimana GPIB juga mengulurkan tangan kasihnya, membantu saudara-saudara kita di sana melalui majelis sinode GPIB dan semua perangkat atau semua orang-orang GPIB yang digerakkan oleh Tuhan untuk ke sana. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Naomi mempersiapkan semua ini dengan baik. Dia mempersiapkan juga Rut, ya, mempunyai masa depan yang baik. Kalau kita baca ayat selanjutnya, Rut nanti akan ketemu Boas dan menjadi suaminya, dan Boas laki-laki yang berintegritas dan bertanggung jawab ini mewujudkan masa depan. Jadi cerita ini happy end, artinya akhirnya menjadi akhir yang bahagia begitu.
Ya. Nah, tapi ada hal yang penting di sini bahwa dari Boas dan Rut akan lahir juru selamat dunia, Yesus Kristus yang dinantikan itu. Kalau pasal 4 kita lihat ada sejarah di situ, ya, sejarah riwayat dari Daud, ya, bagaimana Boas dan Rut ini kemudian melahirkan Obed, dan Obed itu adalah kakek dari Raja Daud. Dan dari keturunan Daud ini lahir Juru Selamat, Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Bagaimana kita mewujudkan ini dalam kehidupan kita? Saya mengingat cerita tentang seorang yang cukup terkenal. Dia dapat Nobel Perdamaian, Mother Teresa. Ketika ditanya oleh wartawan-wartawan BBC London, Mother, Ibu, apakah yang harus kami lakukan supaya dunia ini menjadi damai? Itu tahun 79. Lalu Mother Teresa katakan, pulanglah kalian, cintailah keluargamu. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk terus membawa kasih dimanapun, karena Allah yang mengasihi kita, Allah yang mencintai kita. Lalu kita pun melakukan itu dalam keluarga kita, di tengah masyarakat, jemaat, bahkan dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah bencana dan musibah apapun yang terjadi di negeri kami, bahkan di dunia. Secara khusus bagi GPIB di tengah situasi-situasi ini. Berkati majelis sinode, berkati semua departemen-departemen untuk boleh menjadi alat Tuhan yang efektif di tengah situasi negeri kami. Terutama bencana Sumatera dengan berbagai macam situasi yang mengenaskan. Tuhan menolong mereka, Tuhan memakai GPIB dan kami semua untuk menjadi alat-Mu yang efektif di tengah situasi-situasi ini. Kami menyerahkan juga tim kerja morning call, night call untuk seluruh aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau menyertai kami semua, lalu menyertai kami semua sahabat GPIB dalam seluruh pergumulan kami masing-masing. Seluruh kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya itu. Kami diajak untuk tetap percaya pada Tuhan dan melakukan apa yang terbaik yang dapat kami lakukan hari ini dan selanjutnya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Halo sahabat GPIB, tidak terasa kita akan segera memasuki tahun pelayanan yang baru tahun 2026 nih. Untuk membantu kita dalam melangkah dan mewujudkan asa dan harapan sebagai gereja dan umat Tuhan, maka apa yang kita perlukan sudah tersedia loh dalam agenda kerja GPIB 2026. Apa saja yang bisa kita dapatkan dalam agenda ini? Di dalamnya kita dapat mengetahui yang pertama kalender gerejawi sepanjang tahun dan hari-hari penting nasional. Kedua, simbol-simbol liturgi GPIB dan pemaknaannya. Lalu ada bacaan dan renungan sepanjang tahun. Terdapat juga visi dan misi GPIB memasuki PKUPPG ketiga. Dan masih banyak lagi. Nah, sahabat GPIB sudah bisa mendapatkannya dengan membeli seharga Rp70.000 per buku agenda. Yuk kita pesan sekarang agenda kerja 2026 GPIB di call center Biro Penerbitan GPIB sebagai berikut. Yuk pesan sekarang. Sekian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati.